Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lesti Ghazali. Luar biasa, kali ini saya mempunyai kesempatan yang berbahagia ya, mengenai PIP Network, yaitu kripto yang akan segera launching. Selamat, sekali lagi selamat buat para pioner yang akan menerima hasil atau jerih payahnya selama ini, khususnya buat para penambang ya, yang setia selalu untuk klik maupun menjadi kontributor atau ambasador dan sebagainya. Kita akan segera memeriahkan ya. Jadi hari-hari ke depan ini, tolong semua pioner siapkan sabuk pengaman karena sebentar lagi ini bisa dibilang detik-detik atau countdown to mainnet. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memperjelas mengenai roadmap atau peta jalan secara ringkas ya, karena ini penting juga untuk para pioner mengetahui sisi perbedaan ya, penting itu agar untuk dipatuhi, karena tahapan daripada mainnet sendiri itu bukan sekaligus mainnet yang bisa ke exchange ya, atau kita bisa ke alias ke uang fiat, karena banyak sekali salah praduga ya. Sekali mainnet ini langsung bisa wah berapa, dapat uang berapa dan sebagainya, padahal tidak semua project itu sesuai yang Anda harapkan. Apalagi di PIP Network ini merupakan project yang besar, tentunya memikirkan jangka panjang ya, dan developernya pun atau tim inti pun itu memikirkan kesejahteraan bagi para pioner untuk bisa mendapatkan hasil, menerima hasil yang sebaik-baiknya. Oke. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan pada halaman utama ini, kita sudah mendapatkan ya mainnet roadmap dan your checklist ya. Itu mereka sudah memberi aba-aba kepada para pioner semuanya ya. Di bagian your checklist sendiri itu kemarin saya sudah memberikan penjelasan untuk atau hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan ya. Silahkan cek video saya sebelumnya atau bisa cek di bagian deskripsi atau di pin komentar itu ya, bagi yang terlewatkan. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memperjelas mengenai roadmap agar tidak salah langkah para pioner setelah mainnet. Jadi apa yang harus dilakukan kepada para pioner pada saat mainnet yang akan datang ya. Jadi di sini roadmapnya kita kan sudah di fase ketiga, yaitu mainnet ya. Itu sudah di tahapan mainnet. Nah, di sini di tahapan mainnet sendiri itu maksudnya apa? Nah, ini kan akan terjadi ya di Desember 2021. Pokoknya ini hari-hari ke depan ini kencangkan sabuk saja ya, biar nggak kaget-kaget. Jadi di sini tuh mainnet itu akan meluncur atau tayang ya. Jadi di sini migrasi saldo pioner dari akun telepon mereka itu ke mainnet sudah dimulai di periode ini. Autentikasi KYC dari pioner mendahului migrasi saldo mereka ke mainnet, dan ini memberikan waktu yang cukup ya untuk bagi jutaan pioner agar berhasil menyelesaikan verifikasi KYC ya. Lalu di sini P itu akan memiliki dua mainnet ya per tahap, yaitu pada awalnya itu tahapan mainnet awal yaitu jaringan tertutup atau mainnet dengan firewall, yaitu jaringan tertutup, dan kemudian tahapan selanjutnya yaitu mainnet terbuka atau jaringan terbuka. Nah, di sini apa perbedaannya, ini harus pioner wajib tahu, perhatikan jangan sampai salah langkah, karena setiap tahapan mainnetnya sendiri pun itu ada aturan-aturan tertentu yang benar-benar harus kita perhatikan. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai jaringan tertutup ya, atau tahapan pertama ini akan dimulai Desember 2021. Di mana jaringan tertutup itu berarti
mainnet itu sudah aktif, tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Jadi penambang akan mendapatkan peluang atau waktu untuk KYC dan memigrasikan Pi mereka ke blockchain mainnet langsung. Lalu saldo apapun yang dimigrasikan ke mainnet dapat digunakan dengan pilihan pioner ya. Bisa untuk membeli barang dan layanan di aplikasi Pi ya. Nah, ini harus perhatikan benar-benar ya teman-teman. Jadi di tahapan jaringan tertutup ini kita sudah bisa untuk membeli barang di layanan aplikasi Pi. Jadi contohnya itu seperti Pi Chain Mall. Teman-teman bisa dibuka di bagian sini ya, Pi browser. Itu kalau yang ingin lebih detail cara untuk pembelian barang di Pi Chain Mall, silahkan teman-teman cek juga di video saya sebelumnya ya. Itu ada tutorialnya lengkap di situ. Caranya ya di bagian sini itu kita ganti Pi Chain Mall. Nah, ini Pi browser ya teman-teman. Ini Pi browser. Lalu di bagian pencarian Pi browser ini nanti kan akan muncul ya seperti ini. Lalu setelah itu nanti teman-teman silahkan bisa memilih atau order belanja sesuai kebutuhan, khususnya ini untuk yang sudah tentunya ya udah lulus KYC ya. Nah ini nanti semuanya akan muncul. Nah ini harus login ya teman-teman. Yang belum mempunyai akun silahkan langsung saja login. Oke. Nah, cara detailnya sekali lagi cek ya langsung di bagian deskripsi saya ya, sudah ada. Jadi saya ulangi pada jaringan tertutup atau tahapan awal yang akan dimulai pada Desember 21 itu kita sudah bisa berbelanja atau menukarkan koin Pi kita di Pi Chain Mall atau layanan aplikasi Pi. Banyak market yang sudah selain Pi Chain Mall itu yang bekerja sama ya dengan Pi, bisa dicari ya. Selain itu kita juga bisa untuk mentransfer ke penambang lain ya. Jadi itu yang kedua ya. Lalu kita bisa mengunci lebih lama saldo yang sudah kita dapatkan ya dari hasil penambangan dengan tingkat penambangan yang lebih tinggi. Nah ini teman-teman lockup durationnya silahkan bisa ditambah kalau itu sesuai dengan kemauan teman-teman ya. Itu ada deskripsinya cara untuk melock up saldo di aplikasi Pi Network ini. Caranya silahkan cek di bagian deskripsi ya. Nah jadi di sini bebas ya, yang penting ini transaksi ini hanya berlaku di lingkungan tertutup dalam jaringan Pi. Namun periode ini tidak akan memungkinkan konektivitas antara blockchain Pi dengan blockchain lainnya. Jadi intinya ini hanya berlaku di satu ekosistem ya. Kita ingat sekali lagi, kita belum bisa menukarkan koin Pi kita ke uang fiat atau kita bisa barter ke blockchain lainnya ataupun ke exchanger lainnya. Nah, di sini di periode ini kita diberikan waktu untuk menyelesaikan KYC ya teman-teman. Jadi silahkan perhatikan itu KYC itu sangat-sangat penting di sini karena merupakan proses verifikasi identifikasi untuk membedakan akun asli dari akun palsu. Karena visi Pi Network adalah membangun token dan ekosistem yang inklusif dan terdistribusi paling luas untuk semua penambang atau perintis. Nah, di sini Pi sendiri itu membedakan saldo yang ditampilkan di akun pioner itu ada berapa macam? 3 ya. 3 macam ya. Nah, di sini ada keterangan mobile balance, transferable mainnet balance. Nah, yang pertama itu saldo seluler, yaitu saldo Pi yang saat ini ditampilkan di akun pioner. Ya, ini jadinya ini yang atas teman-teman, ini contohnya ya, paling atas itu saldo total ibaratnya begitu. Yang kedua itu transferable balance, itu saldo yang dan juga referral atau security circle yang sudah lolos KYC ya. Ini juga teman-teman, bukan yang maksudnya yang bukan yang sendirian, tapi juga hasil referral dan
tim circle security yang lolos KYC di bawah teman-teman, begitu ya, revisi ya tadi ya. Nah, itu yang membedakan saldo yang dapat dipindah tangankan. Nah, lalu yang terakhir itu mainnet balance, itu saldo yang telah dipindahkan dan ditransfer oleh Pioneer ke mainnet. Nah, ini nanti saldo yang kita dapatkan secara bersih ya, neto, itu yang bisa dimigrasikan ke akun mainnet, Pioneer ke mainnet. Oke. Pokoknya paham lah ya. Nah, ini contoh singkatnya saja. Misalnya ini A adalah Pioneer yang lolos KYC, BCD adalah tim referral daripada A, DEF ini yang perhatikan ya, DEF itu security circle dari A. Lalu di sini A, B, D, dan F itu yang lolos KYC. Nah, perhatikan yang tebal ini yang lolos KYC, kan berarti ada 4 ya teman-teman. Berarti itu hasil daripada 4 itu yang lolos KYC, yang merupakan tim referral dan security itu bonus yang didapatkan dari tim ini itu bisa teman-teman dapatkan juga, begitu. Nah, di sini keterangannya Pioneer rewardnya itu yang ditambang berdasarkan status Pioneer A di semua sesi penambangan. Kalau yang kontributor reward ya, itu imbalan kontributor, yaitu kontribusi D dan F pada tingkat penambangan A sebagai kontributor di semua sesi penambangan. Lalu ambassador reward itu bonus penambangan dari semua sesi penambangan ketika B dan D sebagai anggota tim merujukan menambang selama sesi yang sama dengan A yang ditambang, begitu. Jadi karena lebih banyak anggota tim rujukan Pioneer A dan lingkaran keamanan yaitu C, E, dan G lulus, KYC lebih banyak bagian dari saldo seluler A akan menjadi saldo yang dapat dipindah tangankan, siap untuk A bermigrasi ke mainnet dan akhirnya menjadi mainnet saldo A, begitu. Nah, selama periode mainnet tertutup, saldo seluler apapun yang belum menjadi saldo yang dapat dipindah tangankan akan tetap berada di aplikasi penambangan seluler sampai perintis terkait dalam tim rujukan dan lingkaran keamanan lulus KYC dan jumlah yang sesuai dapat ditransfer ke mainnet. Dalam kasus contoh Pioneer A di atas, kontribusi saldo oleh C, E, dan G akan tetap sebagai saldo seluler untuk A di aplikasi penambangan menunggu mereka melewati KYC agar saldo tersebut dapat dipindah tangankan. Jika akun terkait tersebut tidak pernah melewati KYC, saldo yang didistribusikan ke akun non KYC ini akan kadaluarsa ya teman-teman. Jadi yang tidak lolos KYC otomatis itu pada saat tanggal expirednya itu berlaku, sudah tidak berlaku, otomatis hangus ya, itu ya teman-teman. Nah, di sini restrictions in the enclosed network itu pembatasan di jaringan tertutup ya. Jadi meskipun transaksi antara aplikasi Pi dan Pioneer dan transaksi Pioneer to Pioneer dibolehkan dalam jaringan Pi, itu tetap akan menerapkan batasan seperti di bawah ini, yaitu tidak ada konektivitas antara Pi dan blockchain lain atau pertukaran kripto. Nah, itu perhatikan teman-teman. Mainnet hanya dapat diakses melalui aplikasi Pi Wallet dan Pi Browser. Blockchain mainnet akan dapat diakses oleh komputer manapun di internet, tetapi hanya melalui firewall untuk menegakkan aturan di atas. Hanya akan ada core team node di mainnet untuk memastikan bahwa firewall selalu ada. Begitu ya teman-teman, itu poin yang penting. Penggunaan transaksi Pioneer to Pioneer, Pioneer to Up, dan Pioneer to Up atau Up to Pioneer berikut akan diizinkan. Jadi pertukaran Pi untuk barang dan jasa melalui aplikasi Pi, transfer Pi antara perintis atau penambang untuk barang dan jasa. Penggunaan berikut akan dilarang, yaitu begini, yang dilarang ini ya. Yang dilarang itu pertukaran Pi ke mata uang fiat, pertukaran Pi untuk cryptocurrency lainnya, transfer untuk Pi untuk janji fiat atau mata uang kripto lainnya di masa mendatang. Nah, itu 3 hal yang dilarang. Jadi kami akan menerapkan batasan di atas dengan menambahkan firewall ke mainnet
dan dengan menjalankan node mainnet secara eksklusif untuk periode sementara ini. Node komunitas akan terus berjalan di testnet dalam periode jaringan tertutup ya. Di sini kami akan mengimplementasikan antar muka dan perubahan lain pada node sebagai persiapan untuk jaringan terbuka. Tuh. Nah, itu adalah poin penting daripada jaringan tertutup. Nah, lalu sekarang yaitu periode jaringan terbuka atau open network period. Jadi bergantung pada kematangan ekonomi jaringan tertutup dan kemajuan KYC di periode ini dapat mulai ini open atau mulainya itu Maret 14 ya 2022. Lalu hari Pi kedua itu ulang tahun kedua yaitu Juni 28 2022 dan atau setelahnya. Nah, ini merupakan periode jaringan terbuka ya teman-teman. Apa itu? Berarti firewall dalam jaringan atau periode jaringan tertutup akan dihapus, memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapapun yang ingin terhubung ke mainnet. Panggilan API tidak akan di firewall dan pioner akan dapat menjalankan pinode dan layanan API mereka sendiri. Perintis memiliki konektivitas dengan blockchain lainnya ya. Nah, ini keren di fase ini kita atau penambang bisa berkoneksi dengan blockchain lainnya ya, dan sudah bisa berkoneksi dengan exchanger lain. Luar biasa ya. Perhatikan itu waktunya antara 14 Maret 28 Juni 2022 ya. Node komunitas juga dapat menjalankan mainnet. Nah, perhatikan ya teman-teman, itu tadi poin-poin penting yang teman-teman harus pahami, karena kita tidak boleh menyalahi aturan yang sudah diberlakukan oleh tim Inte juga ya. Itu informasinya, sekian dulu dari saya. Nanti pokoknya detik-detik countdown ini sudah ya, harus selalu update. Silahkan buat teman-teman ada yang kurang paham bisa langsung di komen, dan jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe dan on bell notifikasinya untuk informasi dari saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.